Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Prayoga, dan nomor 21 dari kelas 2A. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi operator and expression pada bahasa C. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama adalah contoh dari aritmatika operator. Fungsi aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada persentase. Nah, langsung saja kita coba mengurangi. Nah, ini untuk variabel yang pertama, yaitu variabel A saya menggunakan konstanta 21 dan variabel B memiliki konstanta 10. Kemudian di fungsi yang pertama, di line pertama, saya masukkan fungsi variabel C sama dengan A plus B. Maka untuk printf-nya nanti ditampilkan value of C. Jadi nilai dari C. Untuk yang pertama, A plus B itu 21 plus 10 adalah 31. Jadi di nilai pertama value of C-nya adalah 31. Kemudian begitu juga untuk yang fungsi yang kedua, atau instruksi yang kedua, yaitu C sama dengan A min B. Nah, maka hanya 21 dan B-nya 10, maka hasilnya untuk yang kedua adalah 11. Begitu pula untuk line ketiga, untuk perkalian, dan line 4 pembagian, dan seterusnya. Oke. Untuk persen ini yaitu fungsi di mana bilangan variabel A habis dibagi dari variabel B atau nilai sisanya. Ini misalkan nilai A-nya 21 dan B-nya 10, jadi 21 tidak habis dibagi 10 dan memiliki sisa 1. Begitu kira-kira. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah contoh tentang assignment operator. Itu panggilan operator. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, yaitu variabel A sama dengan A. Jadi maksudnya adalah nilai dari A itu sama dengan B. Nah, kemudian untuk nilai kedua, C plus sama dengan A, yaitu memiliki arti bahwa nilai C itu sama dengan A plus A. Jadi nilai C itu adalah nilai A plus A. Begitu pula yang C kali sama dengan A. Ini nilai C adalah nilai A dikali dengan nilai A atau nilai C. Coba
Nah, untuk yang line pertama, operator C sama dengan A, yaitu nilai dari variabel C sama dengan nilai dari variabel A, yaitu 21. Maka akan ditampilkan value of C sama dengan 21. Dan line kedua, C plus sama dengan A, di sini memiliki arti juga nilai variabel C itu sama dengan nilai dari variabel A plus A. Yaitu 42. Jadi 21 tambah 21 adalah 42. Oke, itu pula bawahnya untuk line ketiga sama. Jadi nilai dari A ini adalah C sama dengan A per A dikurangi dari A. Dibalik ya, jadi fungsinya dibalik. Begitu pula di line 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, oke, selanjutnya adalah contoh dari selanjutnya adalah contoh dari relation operation operator, relasi dari operator. Jadi hubungan antara operator variabel A dan juga variabel B. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu jika variabel A sama dengan variabel B, maka akan ditampilkan di printf A is equal to B. Ya, kecuali jika nilai variabel A tidak sama dengan nilai dari B, maka untuk printf di line pertama akan muncul A is not equal to B. Nah, di sini nilai A-nya adalah 21, sedangkan B-nya adalah 10. Jadi nilai A tidak sama dengan nilai dari B. Maka untuk line pertama akan ditampilkan di printf A is not equal to B. Begitu pula juga dengan fungsi di mana. Jika nilai variabel A lebih kecil daripada nilai dari variabel B, maka di printf-nya akan muncul A is less than B. Kecuali jika nilai A lebih kecil daripada B, jauh itu, maka akan muncul A is not less than B. Nah, di sini nilai A-nya adalah 21, sedangkan B-nya adalah 10. Maka yang akan terpakai adalah kecuali ini. Jadi nilai dari A is not less than B. Jadi nilai dari A ini tidak lebih kecil daripada B.
atau nilai A ini adalah lebih besar daripada B. Nah, sama saja di bawahnya ini, jika nilai variabel A lebih besar daripada B, maka akan muncul di printf-nya A is greater than B. Yang diketahui nilai A-nya adalah 21 dan B-nya 10, maka untuk line 3 akan muncul di printf-nya A is greater than B, atau A lebih besar daripada B. Nah, instruksi yang lain, yaitu untuk line 4 dan 5, jika nilai variabel A lebih kecil atau sama dengan B, maka akan muncul di printf line 4, A is either less than or equal to B. Dan jika nilai B lebih besar daripada atau sama dengan A, maka akan muncul di line 5-nya B is either greater than or equal to B. Nah, di sini kan nilai dari 5 variabel 5-nya adalah 5, dari A, konstanta dari A-nya adalah 5, dan untuk yang B adalah 20, maka instruksi yang pertama, jika A lebih kecil atau sama dengan B, maka akan muncul seperti ini. A-nya lebih kecil, A lebih kecil daripada 5 lebih kecil daripada 20. Maka di line 4-nya A is either less than or equal to B. Sedangkan di line 5-nya B is either greater than or equal to B. Jadi nilai B lebih besar daripada atau sama dengan A. B-nya 20 dan A-nya 5. Gitu. Mungkin selanjutnya yaitu tentang logika operator atau operator logika. Jadi untuk logika operator ini ada logika AND, OR, dan NOT. Jadi logika langsung saja kita coba. Nah, untuk di sini yang line pertama yaitu instruksinya adalah jika A adalah fungsi dari NP, maka kondisinya is true untuk line pertama. Dan untuk line kedua, jika A memiliki nilai atau B, maka untuk yang keduanya conditional is true. Nah, di sini untuk yang pertama hanya memiliki nilai 5 dan B-nya 20, maka kondisinya adalah is true. Nah, kemudian sekarang kita ubah di A-nya menjadi 10, A-nya menjadi 0 dan B-nya 10. Jika kita masukkan fungsi, jika A dan B memiliki nilai, maka di printf-nya adalah kondisi is true. Nah, kecuali jika salah satu dari variabelnya tidak memiliki nilai, maka kondisi yang ditampilkan adalah kondisi is not true. Conditional is not true pada line 3. Nah, di sini kan variabel A nilainya sama dengan 0 atau tidak memiliki nilai, dan sedangkan B memiliki nilai. Jadi untuk fungsi N ini keduanya harus memiliki nilai. Maka di line 3 akan muncul
condition is not true karena hanya ini tidak memiliki nilai penuh. Kemudian ada fungsi not. Nah, fungsi not ini adalah membalikan hasil dari fungsi sebelumnya. Misalkan di sini ada fungsi A, N, B. Jadi nilai A dan B, kemudian di depannya ini ada fungsi not. Misalkan A-nya tadi adalah condition is not true, maka jika ditambahkan dengan fungsi not, maka hasilnya akan dibalikkan jadi condition is true. Jadi untuk yang N ini kedua dari variabel harus memiliki nilai, maka kondisinya akan true. Untuk kalau sedangkan OR, ke salah satu variabel memiliki nilai, maka condition is true. Jadi fungsi N, OR, dan juga not. Ini selanjutnya adalah fungsi dari bitwise operasi biner. Nah, di sini ada menggunakan operasi dari biner fungsi N, OR, XOR, kemudian ada binary one, binary left shift operator, dan juga binary right operator. Oke. Ini kita coba. Nah, di sini selanjutnya adalah fungsi dari bitwise operator. Jadi misalkan di fungsi pertama, ini sama dengan A and B, 12 sama dengan 0001 1100. Ini adalah biner. Jadi di printf nanti akan muncul value opsinya adalah 12. Nah, kemudian ada di line 2 di sini fungsi dari C sama dengan A binary OR dari B dan B. Fungsi dari value opsinya adalah 61. Jadi biner dari 61. Biner ini adalah biner dari 61. Bersama dengan 61. Begitu juga yang C. Dan line 3 dan juga line 4 di sini. Nah, untuk line 3-nya value opsinya adalah 49. Kemudian untuk line 5-nya, line 4-nya adalah min 61, line 5-nya 240, kemudian line 6-nya value opsinya adalah 15. Dan yang terakhir di sini adalah tentang special operator. Misalkan masa sekitaran. Nah, di sini
eh, kostata dari variabel A adalah 4. Kemudian untuk nilai kecilnya ada shortnya ini adalah ada 2, dan misalkan double-nya dan nilai dari C, dan untuk shortnya ada nilai B. Maka hasilnya adalah, jadi contohnya di sini example of size of operator. Nah, ini line pertama. Yang pertamanya adalah size of variable A. Jadi size dari variabel A adalah 4. Dan untuk sub numbernya atau nilai dari B, sub numbernya, sub variabelnya adalah 2. Sub numbernya adalah 2 atau nilai B-nya adalah 2. Dan untuk yang ketiga atau double variabelnya, jadi variabel dari A-nya ini adalah 8. Jadi size of variable C-nya sama dengan 8. Diambil dari variabel A. Wujud A. Kemudian contoh selanjutnya adalah example of n Boolean operator of n operator. Di PTR-nya no content the address of A, yaitu A-nya adalah 4, PTR-nya adalah 4. PTR di sini adalah pointer to a variable A. Kemudian NA-nya di sini yaitu return the address of the variable. Oke. Mengulangi. Oke. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.